Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi MTS kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, khususnya pada mata pembelajaran PPKN, ya kita sekarang ada dua guru gitu. Untuk kelas 7 A, B, C, D, dan kelas 8A itu gurunya adalah Pak Roni. Dan untuk kelas 8 B, C, 9 A, B, C itu adalah saya sendiri. Nah, anak-anak atau siswa-siswi yang rohimakumullah ya, semoga selalu diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, hidayah, dan umur panjang. Karena di tengah-tengah wabah seperti ini tuh kita nggak pernah tahu gitu, kapan kita atau nyawa kita berpisah dengan raga kita nggak pernah tahu. Bahkan tiap hari di tempat saya tinggal itu kayak 3 kali gitu, sehari 3 kali mendengar berita duka gitu. Nah itu sesuatu yang di luar hari-hari biasa, dimana kalau dulu biasanya ya saya mendengar itu ya seminggu baru berita duka. Kalau sekarang kok kayak lebih rutin gitu. Nah, baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh biar tidak kemudian imun kita turun. Itu sebagai tanda bahwa kita itu masih punya semangat untuk hidup di tengah wabah gitu loh. Karena kalau kita lemah, kondisi fisik kita itu menurun imunnya, otomatis penyakit akan banyak yang akan menyerang kita. Nah, di pertemuan pertama kali ini yang ingin saya sampaikan adalah siswa-siswi MTS itu harus produktif ya. Habis produktif ya kreatif. Oke, pertama produktif. Selama ini di tahun kemarin lah yang saya ajarkan, saya mengevaluasinya hanya sebatas pemberian soal. Saya juga tidak bisa memantau apakah dalam pembelajaran saya memberikan video, saya memberikan sebuah penjelasan di situ, anak-anak paham itu secara utuh atau tidak, saya kurang paham. Karena pun tugas saya ya hanya suruh bertanya. Kalau nggak bertanya ya suruh mencari jawaban dari apa yang saya tanyakan. Nah, terkait materi yang saya sampaikan anak-anak paham sepenuhnya, saya juga kurang terlalu paham gitu. Nah, makanya di tahun 2020 ini saya mencoba untuk memberikan sebuah pengetahuan, atau dalam pembelajaran PPKN nanti saya akan kemas sebisa saya agar anak-anak tuh tahu apa yang saya bicarakan. Ini loh buktinya, apa yang saya omongkan saya langsung kasih contohnya, saya langsung kasih bentuknya seperti apa. Nah, untuk sementara ini saya masih proses menyiapkan gitu, menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan agar nanti bisa terlaksana hal-hal itu. Ya. Jadi harapan saya anak-anak masih tetap semangat dalam belajar. Karena kita sebagai guru itu selalu mengupayakan hal-hal yang terbaik lah untuk anak-anak dapatkan. Kayak materi, semisal materi apa yang anak-anak paling butuhkan di dalam kehidupan ini, itu yang kami berikan. Jadi sesuatu yang kurang, dalam artian kurang dibutuhkan, itu di dalam di tengah-tengah pandemi ini kita mengupayakan itu jangan diberikan dulu. Nah, untuk itu kalau anak-anak semangat belajar, semangat untuk mencari pengetahuan, ilmunya itu merasa selalu kurang, itu kami akan selalu berusaha untuk semangat juga untuk mencarikan hal-hal yang paling baik, paling bisa anak-anak itu rasakan manfaatnya gitu. Makanya di awal saya mengatakan bahwa harus selalu produktif di tengah pandemi. Nah, untuk itu produktifnya seperti apa gitu. Karena selama ini saya banyak mendengar bahwa ayo pusreng, ayo apa aja lah istilahnya itu loh. Jadi sebenarnya saya tidak menyalahkan itu, apalagi kemudian
sampai menghalangi itu, karena memang lagi-lagi di tengah kondisi seperti ini kita kebanyakan waktu luang gitu loh. Sehingga kalau kita menggunakan waktu luang itu untuk bermain atau menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang produktif, tidak masalah. Cuman harusnya di tengah seperti ini ya kita harus lebih menggunakan diri kita sebagai manusia gitu loh. Sebagai manusia kayak gimana? Ya bermanfaat bagi orang lain. Oke, saya ceritakan. Saya selama pandemi selama pandemi alhamdulillah dapat 2 buku gitu loh. Dapat dalam artian itu bukan beli, tapi tulisan sendiri gitu. Nah, untuk itu karena saya tidak ingin saya aja yang mempunyai sesuatu itu atau sesuatu yang abadi. Jadi karena buku itu kan adalah menulis keabadian gitu. Jadi kalau kita menulis abadi, apalagi yang kita tulis itu sesuatu yang baik, dibaca orang yang baik, dilakukan dengan orang itu, kita juga dapat imbasnya gitu. Nah makanya saya berharap kali ini anak-anak itu menggunakan waktu-waktu yang luang itu untuk sesuatu yang bermanfaat, minimal untuk dirinya lah gitu loh. Saya nggak tahu kesibukannya seperti apa di rumah. Ada yang memang sibuk bantu orang tua, itu loh, itu memang sangat luar biasa, sangat bermanfaat, bagus banget gitu loh. Tapi ada beberapa yang hanya menghabiskan untuk bermain. Nah ini kan kurang kurang mencerminkan sebagai manusia lah gitu loh. Karena mau nggak mau ya kita akan mati gitu loh. Jadi sebelum mati kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa kalau bisa itu loh. Minimal menulis atau dikenal oleh ya Indonesia doang lah, gak apa-apa gitu loh. Nah termasuk buku saya itu kan ditulis oleh semua guru seluruh Indonesia, bukan semua sih, semua daerah yang ingin menulis gitu loh. Jadi itu buku itu dari guru-guru seluruh Indonesia. Jadi bukan semuanya per guru nulis, tapi orang-orang yang mau nulis saja gitu loh. Nah makanya di sini yang ingin saya ajak anak-anak untuk produktif adalah membuat proyek kita bersama di MTS saja gitu loh. Ini saya nggak tahu di sekolah lain ada apa enggak, tapi yang jelas saya ingin anak-anak saya atau siswa-siswi MTS saya itu juga mempunyai sebuah karya yang itu nanti bisa kita andalkan, bisa kita itu sebagai pegangan gitu loh. Nih loh, kamu selama pandemi apa hasilmu? Belajar yo gitu-gitu aja, main yo luar biasa gitu loh. Nah saya pengen ada gitu loh, misal nih loh hasil belajar saya tes, atau hasil saya selama pandemi dapat buku. Dan ini buku bukan beli, tapi karya saya. Nah, saya pengen kayak gitu. Nah, makanya di tugas proyek ini, salah satunya nanti bagi anak-anak yang mau, itu saya jamin dinilai pertengahan semester, atau bahkan nanti dinilai akhir semester, itu minimal 90 bagi yang mau. Nah, saya jamin, saya bisa jamin itu. Tapi bagi yang tidak mau, saya tidak memaksa. Karena lagi-lagi menulis bukanlah sesuatu yang itu bisa kita paksakan pada semua orang. Tapi bagi yang ingin mengabadikan namanya, pengen apa yang ada di isi pikirannya itu dibaca orang, ya dengan cara menulis. Kita dengan cerita paling didengarkan, habis pulang ya selesai. Kalaupun diingat, ya cuma diingat diri sendiri. Tapi kalau semisal kita menulis, apa yang kita tuangkan, isi pikiran kita itu masih ada, tercatat gitu loh, dan abadi. Dan kalau di akhirat nanti kita juga kekurangan, semisal amal kita kurang nih, oh ternyata kita punya tulisan yang bermanfaat bagi orang lain, semisal buku kita ya dibaca oleh satu orang, terus ada lagi yang beli buku, dibaca lagi, terus dikasih tahu ke yang lain, berapa banyak pahala yang kita dapatkan dengan kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Nah,
nanti terkait orang-orang yang tertarik dengan proyek ini, saya akan catat namanya, karena saya akan selalu pantau, selalu mintai hasilnya seperti apa gitu loh. Nah, dengan cara ketik komentar di kolom komentar, Pak, saya bersedia atau saya tertarik untuk mengabadikan nama saya sehingga nama saya itu dikenal oleh seluruh jagat raya, misal. Atau minimal dalam hidup saya ingin berbuat yang luar biasa, minimal dengan punya buku tulisan saya pribadi gitu. Saya kira anak-anak semuanya itu sudah bisa nulis, bisa gitu loh. Nah, termasuk buku yang saya ceritakan tadi, buku saya pribadi itu pun sederhana, suka duka pembelajaran online. Jadi apa saja yang dirasakan saya selama mengajar online, selama dari mempersiapkan, tidak tahu, belajar lagi, harus kemudian memberikan yang terbaik, apa yang dibutuhkan anak-anak, cari tahu gitu. Nah, itu yang isinya gitu loh. Nah, nanti kalau anak-anak baca buku itu, tahu gitu loh bagaimana kisah dukanya gitu loh. Nah, saya pengen kayak gitu. Targetannya sebenarnya sederhana. Saya pengen satu lembar folio bergaris itu cuman full gitu loh tulisannya, dan tidak ada plagiasi, artinya tidak mengambil buku dari orang lain atau tulisan orang lain. Jadi itu murni keinginan kalian atau tulisan kalian atau isi semua pikiran dari kalian. Karena saya mengingat bahwa selama pandemi ini saya kira anak-anak punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan yang ingin diwujudkan, tapi karena adanya wabah sehingga harapan bersama keluarga yang mau liburan jadi gagal, atau cita-cita yang ingin terwujud di 2020 jadi gagal. Banyak hal yang kegagalan kalian rasakan selama wabah ini datang, saya yakin itu. Makanya saya berharap kalian jangan hanya memikirkan itu sendiri atau menyimpan itu di dalam pikiran, tapi tuangkan di dalam tulisan. Misal saya kasih contoh, saya awalnya di bulan Desember berharap akan melakukan ini, tapi karena wabah, karena pandemi tidak terjadi dan tidak saya alami, sehingga tidak ada kenangan-kenangan yang terjadi. Kan repot. Nah, makanya untuk itu saya berharap anak-anak proyek ini untuk kita bersama dan untuk kita manfaatkan, dan yang penting dapat nilai. Kalau nilainya bagus, yang senang ya pasti ya kita bersama lah. Orang tua senang, kalian senang, gurunya juga senang, pemerintah juga senang. Jadi kalau kita lakukan dengan ikhlas, jujur, dan tanggung jawab, bismillah bisa. Mungkin kalau pengen tahu bukunya, mungkin di pembelajaran selanjutnya akan saya tunjukkan buku saya kayak gimana gitu. Oke, sekian ya. Jadi jangan lupa nanti komen nama kelas, terus kemudian apa aja sih kira-kira yang mau kalian tulis itu apa, tentang apa. Bisa nanti kasih judul atau kasih kira-kira kayak gimana, biar saya itu bisa nanti cari judulnya, judul bukunya nanti apa. Kita bisa diskusikan lagi, atau kita nanti bisa bikin grup bersama orang-orang yang mau mengabadikan namanya dikenal oleh jagat raya. Untuk materi ya, karena ini di awal tahun ajaran baru, materi PPKN untuk kelas 8 dan kelas 9, karena saya yang untuk saat ini masih mengajar. Jadi nanti kalau pengen tahu materinya kayak gimana, nanti mungkin saya siapkan di link deskripsi ya. Jadi di deskripsi kayak gimana, atau KD-KD-nya. Karena insya Allah tahun ini pun ada, karena kemarin kan di semester ganjil kemarin banyak yang tidak dapat buku, sehingga media pembelajarannya kurang atau alat sumber bacanya kurang, sehingga untuk di semester genap ini pihak sekolah menyiapkan untuk LKS. Jadi memudahkan anak-anak dalam membaca atau mencari materi, tidak hanya mengandalkan dari gurunya. Jadi bisa buat belajar sendiri ketika lagi santai, lagi misal lagi mager atau kurang kerjaan, jadi bisa belajar dari bukunya langsung. Nah, oke,
Tidak terasa sudah panjang pembelajaran kita. Ya, apa ya? Poin pertemuan di awal lah, poin pertemuan awal, karena harusnya anak-anak nonton video itu ya utuh gitu loh, biar apa yang didapatkan ya sepenuhnya juga. Jangan nonton setengah, diambil tugas-tugasnya saja, terus kemudian ya udah dikerjakan, dikumpulkan. Dapat apa? Dapat tugas gitu loh. Ilmunya nggak tahu. Ya udah ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dalam buku. Saya tunggu.